La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bisyami fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa ashabihi ahli taqwa wa qiraatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa fahuwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Al-ayah wallahu alam bi haqiqatil murad. Dawa'uha syahru Ramadan. Al-hadis faya ibadallah. Ittaqullah haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kekuatan dan kemampuan untuk menunaikan ibadah puasa sebulan penuh. Semoga puasa yang kita lakukan memberikan kemampuan dan kesehatan kepada kita sehingga kita mampu menunaikan dan menamatkan puasa sebulan penuh. Dan bahkan tahun ini ada orang tua yang sangat bangga dan bahagia, dan juga anak kita yang sangat bangga dan bahagia. Mungkin ada anak kita, cucu kita yang tahun ini baru tamat puasanya. Itu suatu kebanggaan, kebahagiaan buat kita. Dan bahkan mungkin hari ini ada yang tahun ini menunaikan ibadah puasanya hanya sekedar harapan, tetapi tidak mampu untuk menunaikan. Kenapa? Karena tahun ini diberikan ujian berupa penyakit. Puasa di bulan suci Ramadan, maka harus kita ketahui apa itu bulan suci Ramadan, dan ada apa di bulan suci Ramadan, dan harus apa setelah kita menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, syahrul Ramadan, syahrul maghfirah. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Bulan Ramadan adalah bulan yang menghapus noda dan kesalahan yang ada pada diri kita. Bulan Ramadan adalah suatu dawa, obat dari segala penyakit, baik lahir maupun batin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahru kullu syahrin samun qatilun wa dawa'uha syahrul Ramadan." Setiap bulan, semua bulan dari Syawal sampai Sya'ban, kata Rasul, itu adalah bulan-bulan yang penuh meracuni diri kita, meracuni dalam kehidupan kita, teracuni dengan keadaan, teracuni dengan penglihatan, teracuni dengan pendengaran, teracuni dengan sesuatu yang kita cita-citakan. Sehingga dengan racun yang masuk ke dalam diri kita, kita terlena, kita lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyiapkan satu tempat, satu bulan yang disebut dengan bulan si Ramadan. Itu adalah bulan yang membersihkan noda dan kesalahan, membersihkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Kalau ditamsilkan, diibaratkan, bulan Ramadan itu adalah satu rumah sakit, di mana rumah sakit itu tempat kita berobat. Dan tatkala kita berobat ke rumah sakit, maka ada dua hal. Yang pertama hanya berobat, kemudian berobat jalan, kemudian juga yang ada yang diopname. Tatkala penyakitnya sudah kronis yang ada pada diri kita, maka mau tidak mau, maka kita harus diopname. Dan tatkala kita ada di dalam rumah sakit, harus mengikuti semua aturan rumah sakit, mulai dari istirahatnya, minum obatnya, makannya, dan bahkan orang yang membesuknya pun harus mengikuti aturan rumah sakit. Seperti halnya ketika kita di bulan suci Ramadan, makan diatur, kemudian juga tidur diatur, kemudian apapun yang mau masuk ke dalam diri kita harus diatur
apakah itu menyehatkan atau tidak, menghancurkan ibadah kita atau tidak, atau bahkan mungkin yang masuk ke dalam diri kita bahkan nambah penyakit yang ada di dalam diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dengan itu puasa yang kita lakukan sebulan penuh semoga membersihkan noda dan salah yang ada pada diri kita. Yang kedua, syahrul Ramadan syahrul sakhiyun. Bulan Ramadan adalah bulan dermawan. Tidak ada bulan yang paling dermawan di dalamnya kecuali bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan semua manusia hampir menjadi dermawan. Dengan kedermawanannya banyak orang yang terbantu kebutuhannya, lancar perjalanannya karena kedermawanan di bulan suci Ramadan. Orang yang biasa agak zakat jadi zakat, orang yang biasa agak sedekah jadi sedekah. Itu adalah bulan kedermawanan. Dan semoga kedermawanan kita yang ada di bulan suci Ramadan kita bisa melanjutkan di bulan Syawal. Dan orang dermawan kata Nabi, asy-syakhiyu qaribu minan nas wa qaribu minal jannah. Orang dermawan itu adalah orang yang dekat dengan Allah. Qaribu minallah, dekat dengan Allah. Qaribu minan nas, dekat dengan manusia. Qaribu minal jannah, dekat dengan surga. Semoga kedermawanan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, baik kedermawanan yang sifatnya yang wajib zakat malnya, zakat fitrahnya, maupun yang sunnahnya, kita memberikan hadiah, kita memberikan THR kepada teman kita, itu semoga menjadi dekatnya kita dengan Allah, dekatnya kita dengan manusia, dan didekatkan oleh Allah dengan surga. Sakhiyun qaribu minallah wa qaribu minal jannah. Orang dermawan dekat dengan Allah. Kenapa? Karena merasakan dan meyakini bahwa rizki yang dititipkan kepadanya adalah rizki pemberian dari Allah dan dikembalikan kepada Allah lewat diberikan kepada orang lain. Bahkan ada orang tua yang sangat bahagia karena ada pemberian dari anaknya, dan bahkan ada anaknya yang sangat sukacita karena diberikan hadiah oleh orang tuanya karena tamat puasanya. Dan bahkan ada kakak atau adik yang tertolong oleh saudaranya karena ada kedermawanan saudaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga kedermawanan kita dekat dengan Allah, kita dekat dengan siapapun, dan kita didekatkan oleh Allah dengan surga. Yang kedua, bulan suci Ramadan adalah syahrul mufarrahah. Bulan Ramadan adalah bulan yang membahagiakan. Kenapa disebut bulan yang membahagiakan? Bahagia di sini bukan sekedar bahagia material, tapi yang disebut dengan bahagia spiritual. Kalau bahagia spiritual, apa yang harus kita banggakan dan bahagiakan? Kalau hari ini kita punya baju baru, yang lain juga punya baju baru, bahkan mungkin harganya lebih mahal daripada yang dipakai oleh kita. Kalau hari ini kita bangga dan bahagia karena punya makanan, orang lain juga sama punya makanan. Kalau hari ini orang lain bahagia, diri kita bahagia karena punya sesuatu yang baru, orang lain pun juga sama mempunyai sesuatu yang baru. Apakah ganti HP-nya atau ganti kendaraannya, sama. Dan semuanya bahagia spiritual, bahagia material itu hanya sebentar. Hari ini disebut baju baru, esok hari tidak lagi jadi baju baru. Hari ini sepatu baru, besok sudah bukan sepatu baru lagi. Hari ini kita pakai mobil baru, besok bukan lagi mobil baru. Apa yang harus dibanggakan dan dibahagiakan dengan yang namanya material? Tidak ada. Cuman ini adalah takjilul bil ibadah, tajmilul bil ibadah. Kita disunahkan untuk memperindah ketika kita beribadah. Semoga baju yang kita pakai, sarung yang kita pakai, apapun yang kita pakai dalam ibadah,
itu menjadi saksi di hadapan Allah bahwa sarung ini, kopiah ini, peci ini, apapun yang dipakai beribadah, kelak nanti menjadi saksi di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika kita bangga dan bahagia karena datangnya azan maghrib, kemudian kita makan dan minum, pertanyaannya, sebanyak apa yang dimakan oleh kita tatkala datang azan maghrib? Sebanyak apa yang diminum oleh kita tatkala datang azan maghrib? Tidak yang kita bayangkan ketika kita puasa. Dan akhirnya kebanggaan dan kebahagiaan yang dimakni dan diminum oleh kita itu menjadi sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor. Ketika kita bangga makanan yang mahal, orang lain pun sama, mungkin lebih mahal. Ketika kita memakan yang nikmat, mungkin orang lain pun makan yang lebih nikmat. Tapi kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang beribadah, apapun yang dimakan dan diminum oleh kita menjadi syifaun, menjadi obat untuk diri kita, menjadi kekuatan untuk kita beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Apapun yang dimakan oleh kita, sebiji beras, setetes air, menjadi saksi kelak di hadapan Allah bahwa nasi yang dimakan, air yang diminum itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Kebahagiaan spiritual, kalau kita begitu mendengar azan maghrib, hati kita bahagia, itu bukan bahagia material, tapi itu bahagia spiritual yang Allah berikan kepada manusia. Tidak semua manusia yang Allah berikan, hanya untuk orang-orang yang berpuasa, hanya untuk orang-orang yang siap nahan lapar dan dahaga di siang hari. Begitu adzan maghrib berkumandang, bahagialah hati kita. Dan tatkala ada isbat dari pemerintah Kementerian Agama bahwa ditentukan 1 Syawal, di situ ada kebahagiaan, dan itu adalah kebahagiaan spiritual, bukan kebahagiaan sebatas material dengan Sang Maha Rabbul Alamin. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lisoimi farhatani, farhatun indal iftar, wa farhatun indal liqa'i rabbih." Bagi orang yang berpuasa mempunyai kebahagiaan, satu, bahagia tatkala datang waktu buka puasa, dan bahagia tatkala datang waktunya lebaran, dan yang paling utama adalah bahagia tatkala perjumpaan dengan Sang Maha Pencipta Allah Rabbul Alamin. Tatkala orang sudah bahagia ketika perjumpaan dengan Sang Maha Pencipta, disitulah puncaknya kebahagiaan manusia. Tatkala manusia bahagia karena berjumpa dengan Sang Maha Pencipta, disitulah puncaknya kenikmatan. Kenapa? Karena kata Allah dalam hadis qudsi, saumuli wa ana najibihi pala ujajihim dunaliqai. Saum itu untuk aku, dan tidak ada balasan bagi yang berpuasa kecuali bertemu dengan aku. Tidak ada balasan yang berpuasa, kata Allah, karena puasa milikku, kecuali mereka bertemu dengan aku. Itulah Allah yang mengatakan. Maka dengan itu semoga puasa kita mengantarkan kita bisa berjumpa dengan Sang Maha Pencipta Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, setelah kita berpuasa, maka di situ ada harapan. Apa yang harus diharapkan oleh kita? Yang pertama, harapan kita semoga puasa yang kita lakukan menjadi penghapus dosa, menjadi pengangkat derajat kita. Yang kedua, kita berharap kepada Allah, semoga tahun depan kita masih diberikan kesempatan untuk berpuasa. Yang ketiga, berharap kepada Allah, semoga puasa yang kita lakukan menjadi puasa mengantarkan kita
dengan berjumpa dengan Sang Maha Pencipta. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, dalam khutbah kedua ini marilah kita bersimpuh, mengadu, berharap dan bermunajah kepada Allah di hari yang penuh dengan kemuliaan, di hari yang penuh dengan kebahagiaan. Ingat, doa akan cepat dikabulkan tatkala kita berdoanya sedang bahagia. Hari ini Allah memberikan kebahagiaan kepada hati kita. Mari gunakan kebahagiaan ini untuk memohon kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa keluarga kami, pasangan hidup dan anak cucu kami. Ampunkan dosa kedua orang tua kami yang mengajarkan kami bisa berpuasa, yang menguatkan kami untuk berpuasa. Ampunkan dosa ibu kami yang melahirkan kami. Ampunkan dosa orang tua kami, bapak kami yang berjuang untuk kami, membesarkan kami. Jadikanlah ya Allah perjuangan bapak kami, setiap langkahnya, setiap tetesan keringatnya menjadi nilai jihad di hadapan-Mu. Ya Allah, muliakan ibu kami, muliakan bapak kami. Ya Allah, bukakan pintu surga. Alhamdulillah, pelaksanaan untuk Fitri telah kita laksanakan. Saya petugas mengucapkan mohon maaf bila mana setelah pelaksanaan ada tutur kata yang kurang berkenan bagi semua. Terus selanjutnya mari kita bersabahan. Sallallahu alaihi Muhammad.